Niat hati mau backup teman liputan sih. Malah jadi liputan baru. Jadi gini ceritanya. Senin 14 Agustus 2023. Hari itu santai sih buat gue. Liputan gue adem ayem. Dan kebetulan karena jadwal gue bulan ini tuh masuk siang. Ini bulan Agustus ya. Jadi gue biasanya kalau memang belum ada apa-apa, gue standby aja untuk nge-backup teman-teman gue dan sembari mencari informasi lain. Nah, hari itu tuh gue liputan di Gatot Subroto ya, tempatnya di Palang Merah Indonesia. Kan kantornya di Jalan Gatot Subroto tuh. Dan menurut gue tempatnya tuh nggak jauh-jauh banget gitu kalau misalnya gue nanti standby untuk teman-teman gue yang butuh backup, yang mereka juga tuh udah masuk dari pagi. Tiba-tiba gue di WhatsApp oleh produser gue jam setengah 6 sore untuk nge-backup salah satu temen gue yang udah masuk ya dari pagi, yaitu Dewa. Dia waktu itu liputannya di Mabes Polri sedang menjaga pemeriksaan Kamarudin Simanjuntak terkait kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dirut PT Taspen. Oke lah, setelah gue nerima WhatsApp itu, akhirnya gue jalan ke Mabes Polri. Dari Palang Merah Indonesia ke Mabes Polri itu kan memang nggak jauh ya. Biasanya kita lewat jalan tendean, lurus sampai. Dan gue merasanya waktu itu kok macet banget ya. Setelah gue pikir-pikir sebenarnya memang jam pulang kerja sih, tapi ini macetnya beda. Tiba-tiba gue menemukan jalan tendean ditutup. Perimeternya juga lumayan jauh penutupannya. Udah ada orang ngarahin untuk jangan lewat jalan tendean. Ternyata jadi ceritanya mau ngapus Dewa soal pemeriksaan Kamarudin, tapi ternyata lewat akses ke jalan flyover arah Mabes Polri, halte tendean kebakar. Belum diketahuin pasti sih sebenarnya waktu itu apa penyebab kebakarnya apa, tapi nggak bisa gua lewat. Terus ini jam pulang kerja juga, jadi sampai saat ini motor-motor menahan, dan namun sebagian ada yang mencoba menembus area kebakaran, namun disarankan untuk tidak menembus karena kebakaran ini padam dan saat ini sedang dalam proses pemadaman. Gue tuh sempat mikir ya, kan di Mabes Polri itu kan hari itu penting banget liputannya karena itu sosoknya Kamarudin Simanjuntak. Tapi kan ini kejadiannya di depan mata gue gitu, di depan mata gue. Masa ya nggak gue liput gitu? Satu halte ludes dilahap api, dan halte Transjakarta Tendean itu adalah salah satu halte yang hektik. Apalagi itu kebakarannya setengah 6 sore, berlangsung sekitar 15-20 menit, dan itu di jam orang pulang kerja hari Senin gitu. Kebayang dong itu kan ramainya gimana. Orang-orang udah pada mau pulang kerja, macet juga, berharap sampai rumah cepat. Tiba-tiba haltenya kebakaran. Coba bayangin. Nah, akhirnya setelah komunikasi dan kirim-kirim informasi itu, dan WhatsApp gue akhirnya kebaca sama produser gue. Dan gue akhirnya memutuskan untuk liputan di situ. Gue nggak jadi ke Mabes Polri, dan gue sapu bersih deh semua yang apa ada gitu di tendean gitu. Gue sapu bersih semuanya. Dan sekarang saat ini sedang proses pemadaman di belakang sana. Dan ini mobil pemadam kebakaran juga sudah datang. Namun saat ini juga masih pemadaman dan siap untuk, belum diketahui pasti berapa korban jiwanya, namun ini menghambat lalu lintas yang dari arah Gatot Subroto menuju arah-arah Jakarta Selatan, seperti arah-arah Kebayoran dan lain-lainnya. Saat ini proses pemadaman sedang berlangsung dan kebakaran pun juga sudah mereda, namun
kita masih memastikan berapa jumlah korban yang ada di dalam. Namun pada efeknya hari ini kebakaran bakso ini menyebabkan lalu lintas arah Gatot Subroto menuju beberapa daerah di Jakarta Selatan menjadi macet, terhambat dan macet total. Untuk warga yang ke arah masyarakat yang mau arah ke Jakarta Selatan seperti area Mampang Perapatan atau Kemang sudah disarankan untuk melewati jalur Gatot Subroto dan memutar ke arah Sudirman. Saat ini juga busway dia menuju halte Tendean pun juga sudah langsung dialihkan dan proses pemadaman juga sudah terjadi. Nah, sebelum gue ke akhir cerita, gue pengen tahu dulu nih cerita temen gue Dewa yang akhirnya nggak jadi gue backup. Pada saat itu kan pemeriksaan sudah berlangsung dari pagi ya, pemeriksaan Kamarudin itu. Dan dia juga udah keluar dari pagi. Gue penasaran aja sih sebenarnya dia selesai jam berapa. Karena dia kan sudah keluar dari pagi dan besoknya juga harus liputan dari pagi lagi gitu. Sementara gue kan nggak jadi nge-backup. Gue akan telepon temen gue ini. Halo. Weh, Dew. Oi. Oke, Dew, gue juga cuman pengen tahu nih ceritanya. Waktu itu kan gue akhirnya liputan kebakaran dan gue nggak jadi nge-backup lo. Itu pemeriksaannya jalannya gimana? Dari jam berapa? Dan akhirnya selesai jam berapa, Dew lo? Jadi ceritanya gini, gue datang ke Baris Krim itu sekitar jam 8 karena Kamarudin itu bilang bakal datang jam 9, ya kan? Nah, akhirnya dia tuh datang sekitar jam 10-an dengan teman-teman advokatnya dia gitu, hampir ya 50-an lah. Dan itu pemeriksaan berjalan dari sekitar dia masuk itu sekitar jam setengah 11-an sampai jam 9 malam gitu. Nah, pas sore itu kan shift gue udah mau habis. Nah, produser gue bilang kalau misalkan oke nih Del, diganti Ilham aja gitu. Ntar kalau misalnya Ilham datang ke baris krim lo balik. Oke, gue tungguin. Nah, pas gue nungguin sampai malam kok ini orang nggak datang ya. Terus akhirnya pas gue buka grup ternyata dan lo ngechat gue, Del, gue stuck di Tendean nih, ada kebakaran di Tendean. Terus gue mikir, ya ini mah udah pasti dia nggak bakal gantiin gue gitu. Tapi kan yang kayak gini-gini kan kayak sekali-sekali ya Dew ya. Maksudnya kalau lu di posisi gue, apakah lu bakal berbuat sama nggak? Berbuat sama sih. Karena kan kebakarannya kan gue di depan mata ya. Iya. Bisa digeser-geser gitu. Ya udah Dew, thank you ya. Yo. Nah itu dia ceritanya. Jadi momen kebakaran halte Tendean itu menjadi pembeda sekaligus pemecahnya flat liputan gue sih di satu sisi sebagai wartawan ya. Karena gue juga cukup seneng sih. Kalau dibilang cukup seneng bukan cukup seneng ya, tapi merasa beruntung lah menjadi salah satu orang yang bisa menginformasikan langsung di situ ya. Pertama kalinya momen itu kejadian di depan mata gue juga kan masih ya nggak gue informasikan. Tapi alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa. Pihak Transjakarta waktu itu juga dengan sigapnya, dengan cepatnya itu langsung mengevakuasi semua penumpang yang ada di halte Tendean. Jadi semoga sih nggak kejadian lagi ya, kejadian kebakaran kayak gini. Ngeri, satu halte habis. Nah tapi yang bikin gue ngeganjel adalah kita tuh nggak tahu penyebab pastinya kebakaran itu. Jadi waktu itu pemadam kebakaran Jakarta Selatan bilang penyebab kebakarannya halte Tendean itu kan karena konslet listrik, tapi pihak Transjakarta membantah. Itu agak ngeganjel sih buat gue. Jadi gue kayak salah satu yang bikin liputan gue nggak lengkap pada saat itu adalah kita nggak tahu penyebab aslinya. Gimana sih? Apa kita perlu nih hire detektif Conan? Nah, jadi gitu cerita liputan gue kali ini. Nah, ikutin terus cerita-cerita di lapangan lainnya dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Simak terus cerita di lapangan lainnya hanya di kompas.com.